terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, begitu mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memulai aktivitas pagi ini karena nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Semoga kita mensyukurinya dengan amal-amal yang nyata dalam kehidupan kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, secara keyakinan kita memahami bahwa tujuan Allah menciptakan hambanya bernama manusia, kita semua ini, bahkan juga jin, itu tidak lain untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas hamba beramal. Allah lah yang akan menilai. Allah tegaskan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Tugas mengabdi kepada Allah itu kita sering istilahkan dengan amal. Apa tujuannya amal ini? Allah yang akan nilai, karena Allah, bahkan hanya Allah yang mampu membalas, bukan yang lain. Kenapa kencang sekali ini? Sebab penting ini ditegaskan, bahwa yang bisa dan mampu membalas amal perbuatan manusia itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niatkan beramal itu juga hanya karena Allah. Itulah sebabnya pagi hari ini kita mau segarkan, karena kadangkala keterbatasan manusia mampu beramal yang baik. Bahkan mungkin banyak sebagai amal solehnya. Tapi harus hati-hati agar amalan itu dinilai oleh Allah sebagai utuh, yang akan dibalas oleh Allah dengan ajrun, pahala. Nah, ini pemirsa sekalian, saya mau tegaskan. Kalau tema kita pagi hari ini adalah riya membatalkan amal, sesungguhnya itu adalah riya bisa membatalkan pahala dari amal yang kita lakukan. Karena amal itu melahirkan ajrun atau pahala, imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mau jaga ini, karena itu bisa batal kalau kita salah niat. Menarik pemirsa sekalian, ada ayat yang hampir segala usia hafal ini. Ayat itu berbunyi begini.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, siapa saja yang beramal, melakukan kebaikan, yarahu, pasti dia lihat. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarrah syarran, barang siapa yang beramal, melakukan kejahatan, kemaksiatan sebesar zarrah juga, yarahu, dia lihat. Pemirsa sekalian, saya mau tegaskan isyarat ayat ini. Kenapa Allah katakan yarahu, dia lihat kalau berbuat kebaikan sebiji zarrah pun. Demikian juga kalau kejahatan. Apa artinya nih? Belum tentu dibalas. Jadi kalau kita bawa ke tema pagi hari ini, seseorang yang nampaknya berbuat amal soleh tapi dia riya, maka balasan di akhirat itu dia hanya akan lihat pahalanya itu ibaratnya dalam akuarium. Indah, melegakan, menyenangkan, tapi tidak bisa dinikmati. Ini ibadah kalau dia memenuhi syarat dan rukunnya. Tapi kalau niatnya riya, bukan hanya tulus karena Allah, maka dia pasti dilihat. Dia tidak akan kabur, tapi tidak dinikmati. Ini yang dimaksud membatalkan pahalanya amalan kita. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai orang beriman dan kita alhamdulillah senang berbuat, beramal dan lingkungan kita juga sangat kondusif mendukung kita berbuat yang saleh. Yang Allah katakan wa qul i'malu, beramal saja. Fasayarallahu, Allah pasti lihat. Allah yang menilai. Fasayarallahu amalakum, Allah dan akan membalasnya. Tapi hati-hati, jangan sampai kena yang namanya riya. Nah, riya ini ternyata berbahaya. Dampak hakikinya atau hakikatnya luar biasa. Membatalkan nilai amalan yang sudah kita perbuat dengan susah payah itu.
Kalau kita melakukannya dan terbiasa dengan ria ini, itu memang yang berbahaya. Itulah sebabnya kita segarkan pagi hari ini. Mungkin ada yang bertanya, apa Pak Adeng itu hakikatnya ria? Mana yang dimaksud ria ini? Karena mungkinkah seseorang berbuat yang tidak dilihat oleh orang lain? Hampir tidak mungkin, sangat sulit ini. Nah, perlu kita tegaskan, kita repres sedikit apa itu riya. Dia dari kata ra'a. Ra'a itu melihat. Kita melihat ini, itu namanya ra'a. Yar'a ra'yan. Yar'a ra'yan ini dijadikan lafal jamak riya'un. Maksudnya, seseorang yang senang berbuat. Bahkan terbiasa. Ayo kita kontrol dia. Jangan sampai kebiasaan ini, dia tahu bahwa ini amalan baik. Infak sedekah itu baik, haji itu baik. Itu baik dari Allah. Tapi dia termotivasi berlipat ganda kalau dilihat dan didengar oleh manusia. Jadi ria itu kata jamak dari kesenangan seseorang atau individu mudah berbuat kalau dilihat sesamanya. Tentu dalam hal ini kalau dia lupa temperatur batinnya, bahwa dia tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa solusinya, Ustaz? Salat. Yang afdal itu adalah berjamaah. Namanya berjamaah pasti banyak orang. Berarti dinilai oleh orang. Tidak masalah. Bersedekah misalnya. Kita melalui amil. Lewat Basnas, lewat LAS misalnya. Lewat UPZ di masjid. Kan lewat orang demi sampai ke tujuan. Tidak masalah. Apanya Pak Adeng? Nah, itu kan dilihat orang. Kuncinya pemirsa sekalian, seperti yang juga kita tahu, saya hanya mereview pada kesempatan ini adalah selama perbuatan baik itu niatnya kesadaran murni kepada Allah, mau dinilai oleh orang, mau disanjung oleh orang, tetap diamalkan. Bersedekah misalnya, boleh tidak diumumkan? Boleh. Apanya yang boleh? Misalnya di masjid. Untuk mendukung kesalehan administrasi di masjid, maka harus dipublikasi. Asal hati orang yang menyumbang itu tetap tidak menjadi naik. Wah, saya ini. Apalagi kalau lupa kepada Allah. Pasti bolak-balik. Qalbu itu namanya bolak-balik. Muqallibal qulub. Tidak diumumkan. Tiba-tiba ada yang informasikan senang hati. Kembalikan kepada Allah. Saya sudah niat kepada Allah. Ketemu dengan teman. Mendahului yang mau bayar di kasir misalnya. Selama niatnya untuk mensyukuri nikmat Allah, maka boleh dipuji oleh teman. Boleh. Tapi sandaran hatinya tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah itu? Mungkin. Bagaimana caranya? Agar niat ini tidak membatalkan pahala amalan yang kita lakukan. Ingat pemirsa sekalian. Ikhlas itu sebagai lawanan dari riya adalah sirrun min asrarillahi. Dia adalah sebuah rahasia yang sangat rahasia. Hanya sang hamba yang tahu dengan Tuhannya. Nyumbang besar. Di publik, membiayai yayasan, panti asuhan, pondok pesantren. Orang tahu, orang sanjung.
Bukan berarti tidak jadi gara-gara senang itu, bukan. Bahkan boleh jadi umumkan. Karena tujuannya untuk melahirkan kesolehan berjamaah, kesolehan sosial, akuntabilitas. Itu targetnya. Yang kedua, agar kegiatan yang sama diikuti oleh banyak orang. Ini yang memang butuh perjuangan pemirsa sekalian. Agar dalam beramal itu kita tidak ada keraguan, tidak ada campur aduk antara dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disanjung oleh sesama, tidak masalah. Yang penting tetap standarnya hanya karena Allah. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Sejarah mencatat bangsa ini berdiri di atas persatuan. Maka kita pun paham perbedaan takkan mampu membuat bangsa ini tercerai-berai. 13 tahun kami semakin yakin. Dengan independensi kami akan terus dipercaya sebagai referensi yang mampu melintasi keragaman, mempererat kebersamaan, menjaga Indonesia bersatu. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau segarkan dengan satu ayat dalam surah kedua, surah Al-Baqarah. Populer ayatnya ini. Karena ini yang paling banyak bersentuhan dengan banyak orang seperti yang saya sampaikan tadi. Dalam hal sedekah, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum." Jangan kalian membatalkan sedekah-sedekahmu itu. Bil manni wal adha. Mengungkit-ungkitnya. Sekaligus mau angkuh adha. Karena merasa dialah yang mampu sehingga menyakiti yang lain. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi. Seperti orang yang dia berinfak. Ini sekarang musim impak ini. Berimpak kepada sesamanya ria'an nasi. Karena riak kepada manusia. Itu batal pahalanya. Di dunia ini banyak manfaatnya. Di akhirat dia akan dilihat, tapi tidak dibalas oleh Allah sebagai amalan yang utuh bagi kita. Pahalanya batal di sisi Allah. Itu satu. Jadi sedekah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Itu ibaratnya kalau kita terbuai
sangat senang kalau disanjung. Tenaganya berlipat. Ditambahi sumbangannya kalau disanjung. Tapi begitu tidak ada respon, dia lemah. Bahkan boleh jadi ada sengaja menunggu agar yang banyak orang. Kan seringkali kita dengar ada yang menyumbang, ditarik sumbangannya kalau tidak sesuai dengan tujuannya. Ini yang tidak ikhlas, ini yang ria. Bisa kita banding secara hakikat pemirsa sekalian. Kalau kita menyumbang sesuatu yang sangat substansi di yayasan misalnya, di panti asuhan untuk membantu menyenangkan hatinya anak-anak yang anak yatim piatu misalnya, itu kita kerja keras untuk melakukan itu. Tapi menjadi sangat senang pada saat disanjung, lalu down kalau tidak, berubah perasaan itu. Inilah yang hakikatnya batal pahala. Tapi kalau ada orang yang beramal, disanjung, dia senang lebih bersyukur kepada Allah, dia tawadu. Adakah? Oh banyak ini. Tapi pada saat tidak disanjung, bahkan mungkin yang disumbang itu responnya berubah. Misalnya nih, tidak apa-apa. Yang penting kuat sandarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya saya mau bacakan prinsipnya begini. Bahwa untuk menjaga nilai, menjaga pahala dari amalan yang kita lakukan dengan susah payah itu, yang sudah sulit untuk kita ulangi itu, entah puasanya, entah sedekahnya, entah sholat sunnatnya, sholat berjamaahnya. Kalau yang sudah lewat itu kan sulit diulangi. Bahkan tidak dianjurkan untuk mengulangi semua itu, tidak dianjurkan. Maka yang penting adalah jaga nilainya. Bagaimana caranya? Ini ada prinsipnya pemirsa sekalian. Takhallusul qalbi an syai'in siwallahi. Ini kunci untuk menjaga agar kita tidak riya, baik puasa, sedekah, sholat, amalan-amalan sosial lainnya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang itu. Boleh jadi juga kebijakan yang baik kepada orang. Ini kuncinya. Takhallusun qalbi an syai'in. Menjernihkan hati. An syai'in dari segala sesuatu. Siwallahi. Selain kepada Allah. Ini memang dalam masyarakat kita disebut gampang-gampang susah. Dia butuh latihan. Gampangnya adalah Allah memotivasi kita untuk beramal. Sekecil apapun itu lakukan. Wa qul i'malu tadi. Tapi serahkan juga kepada Allah untuk menilainya. Kalau dia bersentuhan dengan lingkungan masyarakat kita, kalau dia baik, mendapat respon segala macam, jangan pernah berubah niat itu. Siwallahi, selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita berapapun usia kita, sejak akil balik, dari usia 15 tahun yang lalu, tergantung usia kita sekarang ini. Amalan kita yang boleh jadi puluhan tahun. Sudah lama misalnya. Ayo hati-hati kita jaga dengan baik itu. Tetap mengikhlaskannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sering muncul mengungkitnya, mengungkapnya, itu lakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan niat kita bahwa itu tidak lain. Saya peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita manusia biasa memang terlalu mudah tergoda. Mudah terpancing. Mungkin karena marah, mungkin karena tidak senang. Sehingga kita mengungkitnya
dalam keadaan senang, boleh juga kita mengumpatnya yang pernah kita bantu gara-gara perilakunya jauh dari yang kita harapkan. Tidak usah berubah niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, tentu terbatas, tapi ini semua sudah kita faham. Tinggal menenteramkan hati kita, masing-masing menjaga temperatur batin kita masing-masing di dalam beramal, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.